Persoalan lainnya tidak hanya sampai di situ. Saat ini Tengku Dewi juga harus menanggung pembiayaan kredit mobil Andrew Andika yang macet atas nama dirinya. Sementara mobil tersebut sudah dijual oleh Andrew, tapi menyisakan cicilan yang belum lunas sampai saat ini. Pasca bercerai, ternyata tidak serta-merta permasalahan rumah tangga yang pernah terjadi antara Andrew Andika dengan Tengku Dewi selesai dan tuntas. Tengku Dewi dan kuasa hukumnya bahkan menyatakan siap membawa Andrew Andika ke jalur hukum akibat dugaan tunggakan nafkah anak sebesar 20 juta per bulan. Jumlah tersebut merupakan ketetapan Pengadilan Agama Cibinong sejak mereka disahkan pada 18 Desember 2024 lalu. Pada tim obrolan seputar selebriti, kuasa hukum Tengku Dewi mengungkapkan maksud kedatangan Tengku Dewi ke kantor pengacara Jumat lalu. Ada beberapa hal yang kita bahas. Beberapa hal yang kita bahas ini memang kaitannya ini dengan kaitan upaya hukum. Ada 3 isu yang kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana agar putusan Pengadilan Agama yang di dalam petitumnya memberikan kewajiban kepada Andrew untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar 20 juta rupiah itu tetap dipenuhi dan dijalankan. Karena ini kan kewajiban seorang ayah kepada anak ini. Belum cukup soal masalah uang nafkah anak-anak, Tengku Dewi dan kuasa hukumnya juga mempermasalahkan status hukum dan kewarganegaraan Andrew Andika yang ternyata masih menyandang status kewarganegaraan asing Amerika Serikat. Padahal Andrew sudah puluhan tahun tinggal serta mencari nafkah di Indonesia dengan sponsor atau jaminan Tengku Dewi. Peraturan perundang-undangan kita dan mekanisme hukum di Indonesia kan itu harus ada sponsor. Nah, selama ini yang menjadi sponsornya kan adalah Tengku Dewi, karena memang itu adalah istrinya. Tapi ketika dia sudah bukan istri lagi, maka kan memang secara etika kan udah gak mungkin lagi lah kita artinya itu meminta garansi atau sponsor dari orang yang sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi ke kita, kecuali hubungan karena masih ada anak itu. Persoalan lainnya tidak hanya sampai di situ. Saat ini Tengku Dewi juga harus menanggung pembiayaan kredit mobil Andrew Andika yang macet atas nama dirinya. Sementara mobil tersebut sudah dijual oleh Andrew, tapi menyisakan cicilan yang belum lunas sampai saat ini. Terkait dengan masalah mobil kan begitu, karena mobil ini kan kalau menurut Tengku Dewi kan mobil yang berdasarkan bukti pembicaraan lewat WhatsApp itu kan adalah Andrew yang memang berniat untuk ingin membeli mobil ya di showroom temannya. Hanya saja karena mungkin si Andrew ini bukan warga negara Indonesia, jadi maka dipilihlah bahwa pembelian mobilnya si Andrew ini secara dokumen itu di atas namakan Dewi, tapi secara real sebenarnya ini adalah mobilnya si Andrew. Kan kemudian macet nih pembayaran cicilannya dan akhirnya kemudian ada tindakan dari leasing untuk melelang harga mobil itu untuk membayarkan kewajiban, tapi setelah dari harga mobil itu dipakai untuk membayar kewajiban, masih ada sisa kewajiban yang belum di-cover dari hasil penjualan mobil itu. Ketiga permasalahan itu yang sedang diupayakan langkah hukum oleh ibu 2 anak ini. Kemarahan Tengku Dewi ternyata kemarahan perempuan yang benar-benar teraniaya, dihianati, ditinggal, dicerai, dan kemudian kini dibiarkan berjuang sendiri membesarkan dan mendidik anak-anak. Awalnya berat aja sih, beratnya karena gini loh, ya namanya perceraian ya, aku yakin semua orang pasti emosional lah. Keputusan perceraian segala macam orang pasti emosional, ngerasa wow benar-benar ternyata it's happen gitu terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngerasa ya ini sekarang apa yang harus aku jalanin ini udah jalannya. Sekarang sih udah mulai bisa berdamai dan sama dia juga kita udah nggak ngebahas yang gimana-gimana lagi. Sekarang kita ngebahasnya fokus urusan anak aja. Lantas benarkah semua itu suatu bentuk kekecewaan Tengku Dewi atas rencana pernikahan Andrew Andika dengan Violentina Kaif atau Vio yang hubungannya sudah berjalan 11 bulan lamanya? Oh enggak, sama sekali nggak ada. Ini nggak ada kaitannya dengan pasangan barunya atau kehidupan pribadinya yang sekarang. Ini nggak ada. Ini pure murni nggak ada persoalan apa-apa. Saya ketemu Bang Minola itu memang lagi konsultasi aja terkait beberapa masalah.
Sementara konflik perceraian mantan penyanyi cilik Cikita Medi dengan suaminya Indra Anditya memuncak dan semakin panas, terutama terkait kisruh harta. Indra menuntut Cikita untuk mengembalikan mahar pernikahan sekaligus uang muka atau DP rumah dan cicilan rumah yang sudah berjalan selama 41 kali. Total tuntutan yang diajukan Indra mencapai hampir 938 juta rupiah. Namun Ciki menolak mengembalikan karena mahar sudah dicuri terlebih dulu oleh Indra. Dia akan meminta hak mahar. Mahar itu minta dikembalikan. Lawang maharnya sudah dicuri. Hei, sudah dicuri Bapak Indra. Kau mengambil maharnya gimana? Benar nggak diambil? Betul. Kalau untuk mahar itu sendiri, di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas bahwa mahar adalah hak perempuan. Gitu loh. Hak istri, mutlak itu hak istri. Jadi kalaupun dia mau membagi itu dari istrinya sendiri dulu. Mau nggak? Gitu loh. Ini kan tidak ada omongan apa-apa. Bener ya? Iya. Sudah diatur di kompilasi hukum Islam, mahar tidak bisa diganggu-gugat, itu mutlak hak istri. Untuk mempercepat proses cerai, Ciki siap mengganti uang muka dan cicilan rumah, namun dengan syarat langsung balik nama, sehingga rumah yang dipermasalahkan Indra berganti atas nama dirinya. Namun ketika Cikita siap melayani permintaan Indra, suaminya itu malah menghilang tidak tahu rimbanya. Tim pun melakukan penelusuran di lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal Indra selama ini. Namun hasilnya nihil. Tempat tinggal Indra itu sudah lama dijual. Kalau ini Cikita Media? Ya. Berarti itu udah lama udah dijual masih. Oh berarti benar tinggal sini? Benar udah lama tapi bisa ada setengah tahun lah dijual. Oh nyewa apa? Pemilik dia dijual ke si Ibu Ita. Mimpi buruk apa yang dirasakan Cikita Medi, punya suami tergila-gila judi online, terjerat pinjol, digugat cerai tapi minta kembalikan mahar pernikahan. Atas laporan Cikita ke polisi, ibu satu anak itu memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporannya atas dugaan pengancaman dan judi online. Cikita mengaku diancam denda 40 miliar dan kehilangan nyawa jika tidak menuruti kemauan pelaku. Hari ini agendanya adalah aku memenuhi undangan untuk konsultasi. Ada keterangan yang perlu dilengkapi. Jadi terkait laporan aku mengenai pengancaman dan juga judi online. Sebab akibatnya tuh apa sih yang membuat chatting pengancaman terhadap aku, yang dia mau memberikan aku sanksi 40 miliar jika aku tidak mengikuti apa katanya. Usai menjalani pemeriksaan, Cikita diminta menghadirkan saksi ahli bahasa untuk menganalisis ulang transaksi senilai 160 juta rupiah. Transaksi itu meliputi penarikan dari anjungan mandiri, transfer rekening, dan scan QRIS dari ponselnya diduga digunakan tanpa izin oleh Indra. Analisa ulang lagi nih mengenai transaksi 160 juta secara total ya, dari tarikan ATM yang dia lakukan langsung dengan kartu aku. Ini kartu pribadi aku, bukan rekening bersama ya. Dan kedua, transfer antar rekening dari rekening Cika Cecilia Oktaviani menuju dia. Dan ketiga, scan kris menggunakan handphone aku. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab kalau mau dinilai sebagai laki-laki. Realita inilah yang kini harus dihadapi DJ Panda buntut tindak pengancamannya terhadap artis Erika Carlina. Musisi disc jockey bernama asli Giovanni Surya Saputra ini juga harus menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Oh, ya. Agendanya kita pemeriksaan aja ya. Mendampingi saja Koko Panda ini ya, Kopan, untuk pemeriksaan ya. Kita mau kooperatif, dilihat aja nanti hasilnya. Jalannya jauh, jalannya tutup soalnya di depan. Gimana menghadapi sidang pertama? Ya dihadapin aja. Ya proses hukum negara ini kita hormati lah ya. DJ Panda masih terlihat tenang, masih bisa sedikit menebar harap dan senyuman, meski perkara sudah berstatus lidik polisi. Dilihat nanti. Sudah ada komunikasi dengan pihak RK? Apa? Komunikasi? Belum ada. Akan komunikasi?
Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. 4 jam penuh DJ Panda diperiksa oleh polisi, ia keluar dengan mimik lelah. Masih tersisa senyuman, tetapi kali ini senyuman masam. Panda pun bungkam 1000 bahasa dan berusaha buru-buru kabur ketika insan media berusaha mengkonfirmasi hasil pemeriksaan. Kita ikuti prosedur hukumnya aja ya. Itu aja, nggak usah. Kuasa hukum saya aja. Nanti kalau udah selesai ya. Kita masih ada pemeriksaan lagi. Kita ngikutin nih ya. Kita ngikutin prosedur yang berlaku. Jangan. DJ Panda tak bisa menutupi kekhawatirannya karena penyidik membidiknya dengan pengancaman, penggiringan opini, hingga penyebaran data pribadi. Penjara nyata-nyata mengancamnya. Di waktu hampir bersamaan saat DJ Panda diperiksa, Erika Carlina justru unggah kebahagiaannya bersama DJ Bravi pamer berbelanja perabotan kamar serta baju baru untuk bayinya. Baru beli di sini juga lagi belinya ya. Telat, gue bilang telat, udah bayar. Suara kamu bimbang ya? Buat si Ade ya? Iya. Berapa bulan sih? 3 ya? 2 bulan, tapi badannya gede, aku udah lihat. Saya. Agak tengah, lebay. Ini baju dari siapa? Dari Breka. Risma ya? Iya, Risma. Bagus. Enak ya?